Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Taman Zain Nurnisa, teman-teman. Di pagi hari yang cerah ini, yang berwarna-warni ya, menurut saya di kebun. Belum lagi dengan kicauan burung, masya Allah, menenangkan hati ya. Semalaman hujan deras, jadi keadaan kebun kami seperti ini. Teman-teman mau ikut saya jalan-jalan dulu di kebun, bagaimana perkembangan tanaman kami. Jangan bosan-bosan ya teman-teman untuk terus mengikuti perkembangan kebun di Taman Zain Nurnisa ini. Ini di hadapan teman-teman ada pohon tomat kami yang sudah mulai menunjukkan bunga dan buah ya. Nah, seperti ini keadaannya, walaupun dia ditanam dengan jarak agak rapat ya. Kalau menurut saya ini agak rapat untuk tanaman tomat besar. Tapi alhamdulillah dia masih normal lagi, jangan keriting ya teman-teman. Ini ada buahnya udah mentil-mentil. Yuk kita intip dia. Aduh saya kalau pagi seperti ini suka sekali ngecek tanaman-tanaman apa yang sudah mulai berbuah, yang sudah boleh dipanen. Nah, ternyata ini sudah berbuah ya. Dia jadi tuh di bawah udah besar malah. Tuh udah mulai membesar. Alhamdulillah. Dan semoga yang lain bisa menyusul ya, berbuah. Amin. Nah, ini salah satu hiburan ya bagi kita ibu-ibu di rumah. Di saat negara ini lagi kacau, lagi terpuruk menurut saya ya teman-teman. Ekonominya semakin tidak bagus, tidak menentu, harga naik, pajak banyak. Nah, kita hanya bisa menghibur diri di kebun kita. Nah, seperti ini. Hanya bunga-bunga tanaman, buah-buahan dari tanaman kita lah yang alhamdulillah kita bisa menenangkan hati di sini di pagi hari ini. Nah, melihat buah timun yang sudah membesar lagi setelah kita panen, walaupun buahnya agak bengkok ya, karena memang saya belum memberikan dia nutrisi lagi teman-teman, hanya mengharapkan air hujan. Jadi harap maklum jika bentuknya seperti ini. Nah, ini dia kekurangan unsur hara lagi ya, kalium. Jadi bentuk buahnya tidak sempurna seperti yang saya petik sebelumnya. Tapi ini tidak apa-apa teman-teman. Karena apa? Di Taman Zain Nurnisa, di kebun kami, mungkin bisa terjadi hal yang seperti ini karena kita lalai ya. Kita lalai memberikan nutrisi. Tapi yang ini coba lihat ya. Ini yang kita perhatikan malah seperti ini, lihat. Ini adalah tanaman timun yang sakit dulu ya, tapi dia alhamdulillah sekarang sudah mulai membesar buahnya dengan bentuk yang sempurna menurut saya ya, sempurna. Ini ada beberapa di mana, di bawah 1 2, sepatutnya 3 ya teman-teman. Ini 1 2 3. Nah, ini lagi 4. Ini mau dikawinkan nih. Tuh. Dan masih banyak lagi. Ini lagi. Ini yang pohon yang sehat ya. Ini kita mau tambahkan air lindi ya, pupuk organik cair yang terbuat dari air lindi. Air lindi itu apa? Yaitu air dari daun, air dari kulit buah yang kita kumpulkan di wadah tertentu. Nah, seperti ini dia tanpa campuran apa-apa ya teman-teman. Nanti kita akan siramkan untuk menambah nutrisi di timun ini. Oke, kita lanjut melihat keadaan tanaman sawi kita yang semakin ini anak mainnya semakin mekar diguyur hujan, masya Allah. Daunnya bertunas begini ya. Ini kita kan ambilnya kadang kita ambil dengan pohonnya sekali, kadang kita hanya petik. Nah, seperti ini dia semakin menunjukkan daun-daunnya yang cantik ya teman-teman. Padahal kita belum beri pupuk lagi, mungkin karena stok pupuk yang ada di media tanamnya masih banyak, dan ditambah guyuran air hujan, dari dia sumber nitrogennya sangat melimpah seperti ini. Nah, di musim hujan seperti ini cocoknya ya tanamnya begini, sayuran-sayuran hijau,
Terus seperti kangkung, sawi, bayam, itu pasti cantik teman-teman. Dengan catatan kita terus mengontrol karena hama juga semakin banyak. Nih sawinya pada royo-royo ya. Gatal tangan mau panen. Oke, kita lanjut mau lihat terong di belakang. Nah, nih terongnya. Nah, ini terong jumbo nih, sudah mulai jumbo juga daunnya. Lihat. Daunnya Masya Allah, besarnya. Tuh gede. Minta ampun. Nah, ini sudah kayaknya masih belum menunjukkan bakal bunga ya. Kita cek dulu. Oh, sudah terlihat teman-teman. Tuh. Nah, nih. Bunga. Sudah terlihat bakal bunga. Nah, ini dalam kita berkebun organik, teman-teman. Kita memang harus ngecek ya, setidaknya 3 hari sekali. Kalau saya biasanya 2 hari sekali, kita ngecek keadaan tanaman. Selain melihat hama, kita juga melihat perkembangannya. Agar apa teman-teman? Agar kita tahu dia akan diberikan nutrisi apa lagi untuk menunjang pertumbuhannya. Karena tanaman ini, tanaman ini di masa vegetatif dia membutuhkan pupuk atau nutrisi yang mengandung nitrogen ya teman-teman. Sedangkan di masa generatif atau pembuahan dia akan dikurangi pupuk yang mengandung N atau nitrogen. Nah, kita berikan pupuk yang mengandung unsur fosfor dan kalium ya, dan jangan lupa tambahkan sedikit kalsium. Nah, ini buahnya mau dipanen lagi nih. Di video sebelumnya saya sudah tunjukkan hasilnya ya teman-teman. Nah, hasil dari Masya Allah ini sampai jatuh begini. Nah, ini sudah gunanya kita harus mengontrol tanaman kita. Ini hujan semalam ya, banyak yang roboh. Nah, seperti ini. Nanti kita perbaiki. Nah, ini yang pohon-pohonnya kecil aman, yang pohonnya besar ini yang tidak aman. Nah, ini lagi, ini belum ada lagi buah. Oke teman-teman, kita mau astagfirullah. Tuh kan, ini yang terjadi kalau kita tidak sering mengontrol ya. Nah, kalau seandainya ini kita tidak lihat dalam beberapa hari, mungkin dia akan mati. Nah, ini roboh ya, ini roboh, lihat. Mama, akarnya. Nah, akarnya kelihatan. Aduh, biar nanti kita berikan dia penyangga. Ternyata sana juga roboh. Nah, roboh semua. Ya Allah. Nah, ini roboh, ini mau patah. Allahu Akbar. Ya udah teman-teman, nanti sekalian kita perbaiki juga ini. Ini besar ya pohonnya, jadi dia tidak kuat menopang. Angin mungkin semalam kencang, jadi dia roboh. Pagi-pagi dapat pemandangannya. Mau kemana nih? Ada kejutan pagi-pagi. Kura-kura. Tadi kasihan. Jangan takut dia. Gigi dia nanti. Ayah, ini kura-kura. Nih, Masya Allah, dia jalan kemana ini? Tuh dia. Ini tadi pagi-pagi kita mau perbaiki cabai. Apa tuh gerak-gerak? Kura-kura. Mau kemana dia, sayang? Dia mau ke koala. Nah, ini ada nih koala. Jangan Nisa, jangan nakal. Kasihan dia nih. Udah, biar aja dia pergi. Kura-kura. Keluar tuh kepalanya. Halo, kawan kecil. Tuh. Kura-kura. Nah, lihat dalamnya. Dari mana dia nih? Mukanya. Ayo lanjut lagi. Aku beritahu kakak. Tak mau itu perbaiki cabenya ya teman-teman. Nah, itulah pentingnya kita mengontrol tanaman. Karena apa? Kita bisa cepat mengantisipasi hal-hal yang seperti ini ya. Entah adanya hama, entah ada tanaman yang roboh, terus entah tanaman itu sudah harus disiramkan pupuk apa. Itu kita akan tahu semua kebutuhan tanaman dengan melakukan pengontrolan yang rutin ya teman-teman.
Jadi kita bisa tahu kebutuhan, kondisi, keadaan tanaman. Nah, sembari kita menunggu sang suami menyiapkan, kita mau lihat terong ungunya dulu ya. Katanya tadi udah berbunga. Nah, coba kita lihat lagi. Nanti kita bisa tahu nanti sore, kalau seumpamanya hari ini terik, otomatis di sore hari pasti akan kering ya. Kalau panas, nah ini nih. Ini dia sudah mengeluarkan bakal bunga ya. Jadi sudah wajib sekali kita memberikan dia pupuk organik yang mengandung fosfor dan kalium, teman-teman, dan pemberian sedikit kalsium. Tapi untuk sebentar kita akan memberikan POC dari air lindi. Nah, itu juga mengandung fosfor, kalium, kalsium, dan nitrogen. Jadi NPK ya. Nah, ini belum lagi ya. Ini masih vegetatif. Sudah teman-teman. Sudah dia pendek kecil ya yang ini. Padahal ini terong jumbo seingatnya. Mungkin pertumbuhannya kurang baik ya. Karena dia banyak hanyut di sini, tidak ada di bedeng. Tidak dibuat seperti ini. Nah, itu kan kita sangat memperhatikan tempat tumbuhnya tanaman dengan membuat seperti ini bedengan ini. Perbedaannya seperti ini dan yang sana. Padahal sama-sama waktu itu kita pindahkan. Oke, kita lanjut ya kegiatannya teman-teman. Tetap ikuti kami di Taman Zainur Nisa. Nah, ini teman-teman kondisi tomat kita. Teman-teman mengikuti video kami pasti tahu waktu itu saya tunjukkan tanaman tomat ini yang menjuntai sampai di sini ya. Nah, sampai di sini dia menjuntai keluar sini. Nah, saking banyaknya cabangnya dia menjuntai. Tapi miris ya, waktu itu memang saya lambat untuk menanganinya karena memang kita ada keperluan mendadak waktu itu ada keluar. Jadi saya belum sempat ini perbaiki. Akhirnya esok harinya suami dapat ini sudah patah ya. Mungkin kucing, karena di sini biasa kucing berkeliaran juga. Mungkin dia kena pijak atau bagaimana jadi patah. Nah, untungnya yang di sebelah sini, yang ini kita lihat. Nah, yang ini dia juga masih dalam keadaan yang sama, belum diberikan penyangga ya. Ini juga ya nanti di ya. Nah, ini sudah dibolongin sama ulat. Nih. Tuh. Nah, ini untuk sementara ya teman-teman, karena buru-buru nanti dicari lagi penyangganya. Bambu seperti ini. Nanti kita akan buat seperti sana. Tuh ada 2 penyangganya. Nah, seperti ini. Ini dia disangga dari kanan dan kiri ya. Nah, jadi jika nanti tumbang, ada yang menopang di sebelah kiri, ada yang menopang di sebelah kanan. Nah, kita lanjut lagi yang bagian belakang ya. Itu juga sangat tinggi teman-teman. Jadi untuk pohon-pohon yang tinggi seperti ini, pohon cabai yang besar seperti ini, jadi penyangganya harus banyak ya, kiri kanan, supaya di saat hujan deras, angin itu bisa bertahan dia. Karena posisi bagian atas berat ya dengan buah. Kalau daunnya dia keriting jelek seperti ini, tapi buahnya yang banyak ya, lagi besar-besar. Nah, jadi ini yang membuat dia kita harus topang baik-baik ya, karena kondisinya dia tinggi. Nah, tuh. Nah, kalau ini memang kayaknya dia tidak sehat teman-teman. Dia berbuahnya hanya sedikit. Mungkin semua faktor alam juga ya. Nah, ini dia kurang sehat memang. Dilihat dari kondisinya dia buahnya berkurang. Tapi bunganya banyak ini, mau jadi buah. Nanti kita di lain hari kita akan bahas lagi bagaimana ini menolong cabai yang seperti ini. Mudah-mudahan bisa tertolong. Ini yang kekurangan nutrisi nih teman-teman.
Nah, nih, tapi dia banyak bunga lagi ya, dia tidak tinggi. Ini juga, ini dia berjamur batangnya. Nah, karena seringnya hujan ya, hujan panas, nah, jadilah begini. Oh, sana masih roboh ya, sabar ya, ngantri. Nah, nanti bagian perawatan ini kita akan bahas di video-video berikutnya nanti ya. Semoga kita bisa menolong si cabai ini, dia bisa kembali berbuah. Ada buahnya tapi sedikit ya, seperti ini. Karena lalu banyak sebenarnya buahnya, tapi diserang sama lalat buah. Nah, saya pun melakukan perawatan itu kurang semangat karena dulu belum dipagar ya. Percuma, karena kita rawat buahnya banyak, itu akan mengundang malah si lalat buah datang. Jadi kayak kita seperti buah si malakama ya, serba salah, dirawat salah, nggak dirawat salah. Tapi semoga ini kalau kita rawat nanti boleh menolong ya, boleh tertolong dia, karena lalat buah sudah tidak sebanyak yang lalu sebelum kita memagarnya nih. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Hari sudah mulai panas, padahal ini baru pukul 8, setengah 9 ya. Bari tunggu sang suami lagi perbaiki, kita mau panen dulu ya teman-teman. Nah, karena sawinya sangat menggiurkan. Ayo sini nak panen. Nih udah berbunga nih. Nah, ayo kita panen. A few moments later. Berat. Coba mau pegang. Berat. Ya ada 2 kiloan ya, dengan guntingnya sekali teman-teman. Aduh, Berat. Kembaliin alhamdulillah. HP-ku. Oh, baik. Oke, kita mau ngecek di belakang ya, apakah sudah selesai. Tadi kita udah panen sawi, panen terong. Nah, panen bayam nanti aja ya. Kita sayurnya diganti-ganti. Nah, ini udah lurus nih. Nah, tuh yang roboh sana ujung. Yuk, kita lihat. Nah, ini yang roboh tadi, alhamdulillah. Aduh, trik ya. Nah, nih tuh sudah diberi penyangga ya, semoga ini bisa menahan dia nanti. Nah, itu terakhir dia masih perbaiki terong tadi. Oke teman-teman, jadi seperti itulah manfaat dari kita selalu mengontrol tanaman kita ya, setidaknya 2 atau 3 hari sekali ya teman-teman. Apalagi kalau di malam harinya terjadi hujan, itu sangat wajib kita lakukan pengontrolan tanaman di pagi harinya, karena menjaga kemungkinan yang seperti tadi ya, roboh, terus ada serangan hama. Ini sudah matang ya. Ini sekalian kita panen. Wah, ternyata kena lalat buah zong. Aduh, dibuang aja nanti. Jadi seperti itu manfaat dari kita mengontrol tanaman ya, setiap 2 atau 3 hari sekali, untuk mengetahui kebutuhan tanaman, terus keadaan tanaman. Nah, jadi kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk tanaman kita di pekarangan rumah agar dia tetap subur dan menghasilkan. Oke teman-teman, semoga bermanfaat video kita di pagi hari ini. Insya Allah kalau ada kesempatan kita akan lanjut di sore hari tentang apa lagi, tentunya yang sangat bermanfaat ya. Teman-teman terus ikuti kami di Taman Zainur Nisa. Semoga bermanfaat, berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.